Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini saya membahas tentang outer join. Nah, outer join adalah suatu join yang akan menampilkan baris hasil dari join atau equijoin yang dilengkapi dengan baris yang tidak mempunyai relasi di kedua tabel. Nah, untuk menggunakan tipe outer join ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perlu dibedakan antara tabel sumber dengan tabel referensi. Nah, ini caranya ditentukan dengan menspesifikasikan kedudukan tabel sumber apakah ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan. Yang kedua, jika tidak ada data dari tabel referensi yang cocok dengan kondisi join, maka hanya data dari tabel sumber yang ditampilkan. Tapi, kolom-kolom dari tabel referensi ini akan bernilai 0. Kayak gitu. Nah, untuk outer join sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada left outer join, terus ada right outer join, dan ada full outer join. Nah, kita bahas dulu yang left outer join. Nah, left outer join ini digunakan untuk menampilkan semua hasil equijoin lengkap dengan baris dari tabel kiri sebagai tabel sumber yang tidak mempunyai relasi dari tabel kanan atau tabel referensi. Jika relasi ini tidak terpenuhi, maka kolom yang berasal dari tabel kanan, ya, tabel si referensi ini atau tabel 2, itu akan diberi nilai 0 kalau misalnya dia tidak punya isinya atau datanya di kolom tersebut. Kayak gitu. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari left outer join. Di sini ada select, terus nama tabel yang akan digunakan, terus nama kolom. Terus di sini ada nama tabel yang kedua dan kolom dari tabel kedua. Terus from table 1 left outer join table 2. Di mana tabel 1 ini terletak di sebelah kiri ya. Ini dijadikan sebagai tabel sumber. Sedangkan yang tabel 2 ini dijadikan sebagai referensi. Yang relasinya itu berdasarkan dari kolom tabel 1 dengan tabel 2. Kayak gitu. Oke, next. Yang kedua ada right outer join. Nah, right outer join ini digunakan untuk menampilkan semua hasil equijoin lengkap dengan baris dari tabel kanan atau tabel sumber yang tidak mempunyai relasi dari tabel kiri atau tabel referensi. Jika relasi tidak terpenuhi, maka kolom yang berasal dari tabel kiri akan diberi nilai 0. Ya. Jadi, right ini kebalikan dari si left tadi. Oke, bentuk umumnya juga sama, yang bedain cuman di sini ditulisnya right. Ya. Kalau tadi kan left. Kayak gitu. Nah, terus di right ini yang jadi tabel sumbernya itu tabel yang kedua, yang ini. Kalau tadi kan tabel 1 ya, yang ini. Nah, sekarang di right outer join itu yang digunakan sebagai tabel sumber yaitu tabel yang kedua ini. Kayak gitu. Oke, di next aja. Yang ketiga ada full outer join. Jadi, full outer join ini adalah baris hasil dari join plus left outer join plus right outer join. Jadi menampilkan seluruh tabelnya. Baik itu yang berelasi maupun yang tidak berelasi. Kayak gitu. Oke, biarin gak bingung. Langsung aja ke contohnya. Di mana contohnya ini sekaligus menjadi activity kalian. Jadi activity kalian tinggal ikutin aja sesuai contoh di video ini. Oke, yang pertama di sini ada contoh left outer join, di mana di left outer join ini akan menampilkan kolom dari customer name dan sales, di mana kolom dari customer name ini berasal dari table customer, dan kolom sales ini berasal dari table sales. Ya. Terus di sini ada from customer left outer join sales on customer ID sama dengan sales
customer ID. Nah, berarti tabel yang dijadikan tabel sumber adalah tabel customer yang akan direlasikan atau dijoinkan dengan tabel sales berdasarkan kolom dari customer ID, baik itu di tabel customer maupun tabel sales. Kayak gitu. Oke, dicoba di-execute ya. Nah, outputnya tuh akan kayak gini. Nah, karena ini left join, ya, jadi data sumbernya itu ada di sebelah kiri, atau si table customer ini. Jadi, apapun data yang ada di table customer, yaitu di kolom customer name, itu akan ditampilkan, walaupun data tersebut itu tidak memiliki relasi dengan table sales, kayak gitu. Nah, di sini ada dari table sales yang bernilai 0. Kenapa 0? Karena di customer name-nya ini, di bagian Jungkook, Suga, Jimin, RM, dan J-Hope, itu tidak memiliki data sales-nya, ya. Dia nggak ada datanya. Jadi di sini bernilai 0. Biar kalian paham, di sini saya udah sediain outputnya dari data customer dan sales. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kan tadi di programnya, di codingannya, itu berdasarkan customer ID ya, dari table customer dan sales. Nah, yang dijadikan sumber itu table customer. Jadi otomatis semua data yang ada di customer ID di bagian table customer itu akan direlasikan dengan table sales gitu. Jadi akan direlasikan nih kayak customer ID 111 dengan customer ID yang ada di sales 111. Kayak gitu. Nanti mengeluarkan outputnya berupa customer name dan salesnya. Nah, karena di customer ID-nya Jungkook sampai J-Hope ini tidak ada di customer ID-nya sales, maka di bagian salesnya pada output itu bernilai 0. Kayak gitu. Oke, kita balik ke contoh yang kedua. Di sini, contoh yang kedua yaitu right outer join. Nah, kalau tadi kan left join itu data sumbernya terletak di sebelah kiri. Nah, kalau outer join itu data sumbernya terletak di sebelah kanan, berarti ada di table sales. Ya. Jadi, table sales ini akan direlasikan dengan table customer berdasarkan kolom dari customer ID, baik itu dari table customer maupun table sales. Ya. Ini saya coba execute, maka outputnya jadi seperti ini ya. Kalau tadi kan nolnya ada di sebelah kanan ya, di bagian sales, karena sales itu dijadikan tabel referensi. Nah, kalau yang di right outer join ini, yang memiliki nilai 0 itu di bagian customer name, karena customer name ini itu adalah tabel referensinya ya, kayak gitu. Jadi kebalikannya aja dari si left outer join. Oke, next. Di sini contoh yang ketiga ada full outer join ya. Di sini select customer, customer name, sales dan sales. Masih sama kayak tadi ya, menampilkan customer name dari table customer dan menampilkan kolom sales dari table sales. From customer, full outer join sales on customer ID sama dengan sales customer ID. Order by customer name. Nah, order by di sini itu fungsinya untuk mengurutkan data pada output nanti. Jadi, datanya yang tampil itu akan terurut dari A sampai Z, atau dari yang terkecil sampai yang terbesar, gitu, berdasarkan dari customer name-nya. Oke, karena di sini full join, berarti table customer akan dijoinkan dengan table sales berdasarkan customer ID.
Jadi semua data yang ada di customer dan semua data yang ada di sales itu akan ditampilkan gitu, walaupun data tersebut tidak memiliki relasi. Kayak gitu. Ini saya coba execute. Dan ini adalah outputnya. Nah, jadinya kayak gini. Ya, di kanan dan di kiri ada nilai yang 0 karena di sini kita menggunakan full outer join. Oke? Jadi untuk pertemuan di minggu ke-6 ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.